wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 12 Geografi Sejarah akan membawakan materi kami, yaitu daerah aliran Sumatera, yaitu Sungai Musi. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Jidan Aji Pangestu Putra. Yang kedua adalah Herlina Mbara. Dan saya Muhammad Irfan Disaldi. Untuk materi pertama yaitu saya akan membawakan materi pertama, yaitu awal dinamakannya Sungai Musi. Ada sebuah mitos tentang dinamakannya Sungai Musi, yaitu ada 3 kapal bajak laut berlayar ke Selat Bangka yang diketuai oleh seorang kapten. Para bajak laut kemudian tertarik dengan Sungai Musi yang luas. Setelah melihat peta yang dibawa, ternyata tempat ini belum dinamai. Bajak laut melihat banyak kapal tongkang datang ke hulu dengan membawa hasil bumi. Selanjutnya, para perompak mengikuti hulu sungai. Setelah sampai di Palembang, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang sampai di daratan rendah Gunung Dempo atau sekarang di Kabupaten Lahat. Ada yang sampai di Muara Enim, dan ada pula yang sampai di wilayah Ranau atau Ogan Komering Ulu Selatan. Mereka kemudian memutuskan untuk menetap di Palembang. Setelah itu mereka menamai daerah yang mereka tempati dengan nama Muci, yaitu dari bahasa Cina dialek Han, yang artinya Dewi Ayam Betina. Alasan mereka memberi nama Muci karena daerah itu sangat subur dan memberi manfaat pada masyarakat. Selain itu, penduduk daerah ini sangat ramah. Namun, warga di kawasan ini tidak boleh diperlakukan sembarangan. Ketika ini terjadi, mereka tidak segan-segan untuk melawan. Dan bahasa Muci inilah daerah tersebut disebut dengan Sungai Musi. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah Sungai Musi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Sungai Musi merupakan daerah yang sangat penting dalam sejarah Nusantara. Kota Palembang yang sekarang menjadi ibu kota Sumatera Selatan terletak di tepi Sungai Musi. Hal ini menjadi kota Palembang sebagai pusat perdagangan pada abad ke-7. Palembang pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya telah menjadi pusat peradaban dunia pada zaman dahulu. Letaknya yang strategis di tepian Sungai Musi menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat dengan wilayah yang sangat luas, ditandai dengan luasnya kerajaan Sriwijaya yang mencakup Tulang Bawang, Komering, Pasemah, kerajaan-kerajaan Melayu, Kadeda atau Malaka, Siam, Burma, dan sebagian besar Selat Malaka. Dengan kekuatan yang besar, pada saat itu sampai kerajaan Cina menganggap kerajaan Sriwijaya setara dengan mereka. Kebesaran Palembang pada masa Sriwijaya tidak terlepas dari perannya dalam berbagai kehidupan. Bidang-bidang tersebut meliputi politik, militer, dan ekonomi. Secara ekonomi, peran kota Palembang pada masa kerajaan Sriwijaya adalah penguasa jalur perdagangan maritim dari Timur Tengah, Afrika Timur, dan India hingga ke Cina. Palembang pernah disebut sebagai pemegang jaringan pelayaran antar Asia. Semua ini tidak lepas dari posisi Palembang yang sangat strategis di tepian Sungai Musi. Selanjutnya adalah peran Sungai Musi terhadap peradaban Islam. Sungai Musi yang terjadi urat nadi perekonomian telah menarik beberapa negara dari seluruh dunia ke Palembang. Beberapa negara tersebut memeluk agama Islam. Islam adalah salah satu agama daulat, sehingga para pedagang Islam yang datang memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh warga yang didatanginya. Salah satu peradaban Islam Palembang adalah Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam tidak lepas dari peran Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Sungai-sungai ini tidak hanya berpencar kegiatan ekonomi, akan tetapi juga merupakan bagian dari strategi pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk materi selanjutnya, saya akan membacakan materi Sungai Musi pada zaman Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah Belanda berusaha mengembangkan transportasi darat sebagai bagian dari pembangunan kota Palembang. Caranya, pemerintah telah membuat penimbunan di anak-anak sungai yang melintasi kota Palembang. Dan pemerintah kolonial memulai modernisasi kota Palembang dengan cara melakukan penimbunan sungai seperti Sungai Kapuran dan Tengkuruk. Ada 6 klasifikasi tanah di Das Musi.
Yang pertama ada organosol, regosol, aluvial, renzina, pedosolik, dan andosol. Selanjutnya, das musi melewati 4 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Untuk materi selanjutnya yaitu ekonomi. Di sepanjang das musi dibudidayakan tanam padi, karet, jagung, palawija, ubi, kacang panjang, kacang tanah, kelapa sawit, kopi, dan kelapa yang merupakan tanaman utama yang ditanam di Sumatera Selatan. Dan selanjutnya untuk klasifikasi lahan, daerah aliran Sungai Musi dikategorikan menjadi 7 lahan utama, yaitu pegunungan, bukit, curam, lahan kecil, daratan, berombak dan bergelombang, dataran antara pegunungan, bantaran sungai, dan daratan banjir dan rawa-rawa. Referensi yang digunakan menggunakan sumber dari jurnal maupun dari website, salah satunya dari jurnal yang berjudul Peran Sungai Musi dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang, dari masa Kesultanan sampai Hindia Belanda, dari JUSPI, Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari makalah. Jadi kekurangan dari makalah ini adalah penjelasan tentang usaha melestarikan das musi yang masih kurang, seperti menjelaskan solusi-solusinya, dan juga kurang menjelaskan bagaimana keadaan dan pemanfaatan Sungai Musi pada masa sekarang. Lebih mengadakan diskusi kelompok dan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir adalah lebih mengadakan konsultasi bersama dosen pembimbing mata kuliah dan menambahkan kegiatan-kegiatan diskusi antar kelompok. Ya, materi yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dadah.